Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya menjabarkan atau menyampaikan masalah rumah gadang didirikan di Minangkabau, istilahnya kita di Minang itu namanya kain yang udah dilipat dikembangkan kembali. Sebab dulu rumah gadangnya udah rontok, ya dilipat dulu. Jangan dikuburkan. Kalau dikuburkan, membangkit yang dikuburkan sangat susah. Harus berurusan dengan lembaga kerapatan adat. Tidak mudah. Jadi, baiklah, teori dan teknisnya mendirikan rumah gadang. Melalui musyawarah, kaum dulu, penghulu kesenegarian yang petua-petuanya. Setelah dapat musyawarah, didirikan tempatnya juga ditawari, artinya secara tradisi kita Hindu kuno, sebab yang tradisi itu kan tidak jadi masalah. Sedikit saya Bapak menyimpang, terkadang-kadang itu yang jadi pro kontra pada zaman sekarang. Padahal adat berseni sarak berseni kitabullah, sepanjang adat memakai sarak melarang, adat tidak memakai lagi. Sepanjang sarak tidak melarang dan tidak menyuruh, adat terus memakai. Cobalah perbedaan. Apakah ada larangan di agama? Tidak. Hanya dengan catatan tradisi boleh, tapi sepanjang agama tidak melarang, adat memakai terus. Itu yang diresmikan di saat adat berseni sarak berseni kitabullah. Dulu enggak. Adat berseni alur berseni petut. Lurus dibunuh-bunuh, pantas ditebas-tebas. Dulu zaman Hindu kuno. Jadi setelah dirubah semasa perang Padrinya, Bonjol dengan Sultan Abu Bakar Shah, adat berseni sarak berseni kitabullah. Sepanjang sarak melarang, adat tidak memakai lagi. Pergi ke hutan bersama-sama dengan sifat gotong royong, kaum kerabat yang ada terkait dengan penghulu, dicari kayu, ditengok lagi seperti yang biasa. Kalau seandainya kayu itu aman, itu yang akan ditebang, gotong royong, goro, pulang ke rumah. Hampir rumah didirikan, dipanggil tukang, dijemput dengan adat, berdulang, bertalam, bersirih, tanda adat berdiri. Setelah itu kerja tukang. Dicari dulu harinya. Sebab semua ini hari baik, tapi ada yang lebih baik, ada yang kurang baik. Berdiri bersama-sama, namanya mendirikan tunggak tuo. Yang namanya tunggak tuo artinya tua. Artinya dia yang dulu berdiri, dia yang dulu dikerjakan, dia yang dulu sudah. Itu yang tua. Itu yang tiang tua, itu dia. Setelah berdiri, ya udah berdiri semua sudah berdiri, alat-alatnya, gonjongnya semuanya berdiri. Sampai di situ kita ke rumah, sesudah itu tukang yang udah siap itu dipulangkan kembali. Istilah Minang, rumah sudah tukang bawa bunuh. Hitungannya yang dimatikan, bukan orangnya yang dimatikan, hitungannya. Ya udah dipulang, udah habis kerja kita. Sekarang untuk tahap selanjutnya, tentu fungsinya lagi 4 musyawarah satu kaum, 1 penghulunya. Ke situ dibawa semua. Siapapun yang memanggil atau mamaknya memanggil, kamu besok kita musyawarah di rumah gadang, semuanya hadir. Itulah fungsinya yang rumah gadang setelah berdiri. Fungsinya itu. Dan apa juga yang akan dibuat melalui rumah gadang. Kita Minangkabau yang jadi kebanggaan kan itu rumah bagonjong, rumah adat. Apakah sekarang terlaksana? Alhamdulillah terlaksana, hendaknya bagi selanjutnya. Jadi kami berharap itulah fungsi rumah gadang, memperbaiki, merubah sifat dan tabiatnya. Mana yang salah kita perbaiki, kita rubah. Itulah fungsinya rumah gadang. Tempat bermusyawarah kita bersama dari awal sampai akhir. Itulah dia yang fungsinya rumah gadang. Yang ada di rumah gadang, mulai dari ukiran, mulai dari pakaian, mulai dari tangga, itu semua bicara. Bagi siapa? Bagi yang tahu. Sekarang tahu, mungkin banyak yang enggak. Persentasenya sangat tipis. Semuanya udah berbicara. Naik ke rumah, pertama kita nampak ukiran Siria Gadang, adat berdiri. Awas. Sopan santun dilebihi dari yang biasa. Contoh, jangan disalahkan air di muara keruh. Tengok ke hulu. Entah ada gajah yang menyeberang. Hulunya siapa? Ya saya, seorang mama. Siapa yang salah? Mama, bukan keponakan. Keponakan itu diajar. Kan guru yang mengajar. Bukan murid yang mengajar guru. Guru yang mengajar guru, ajar lah anak keponakan kita. Hidup di Minangkabau. Bermusyawarah. Itulah dia fungsinya. Jadi yang rumah gadang fungsinya untuk musyawarah, 1
didirikannya rumah gadang 1, 2 fungsinya untuk musyawarah, apa juga masalah di rumah gadang, apa juga yang akan diperbuat di rumah gadang. Sebab itu sentral untuk kita bersama. Sebab filosofinya adat kita mengatakan hormatilah orang terlebih dulu seperti kau dihormati. Walaupun itu kemenangan, itu ganti kita. Sayangilah dia, kasihilah dia, ajarilah dia. Tugasnya seorang mama sangat berat. Yang pertama sekali, tugas berat gaji tidak ada. Pasti. Harta siapa punya? Ibunya. Kok kita matri, ini ya. Laki-laki tugasnya mengajar, memerintahkan, mengarahkan, mengatur. Hak milik siapa punya? Perempuan. Nah, makanya bagi generasi kami yang tua-tua, mohon tunjukkan kepribadian kamu kepada anak keponakan. Jangan sampai kita yang berbuat salah. Itu fungsi yang utama. Salah di situ diselesaikan. Utang di situ dibayarkan. Oh, ganjil di situ diselesaikan. Pokoknya fungsi rumah gadang suatu kaum atau satu penghulu, itulah tempat penyelesaiannya. Apapun masalah yang satu kaum seorang penghulu. Jadi fungsi rumah gadang itu sangat. Dan juga apabila kenduri rumah gadang, itu rumah aslinya moyang kita atau rumah tempat musyawarah. Siapa yang tinggal di rumah gadang, siapa yang dituakan tinggal di situ. Bukanlah penghulu. Penghulu itu di rumah bini, di rumah istri. Jadi yang tinggal di rumah gadang adalah kaumnya dari seorang penghulu. Jadi rumah gadang itu yang sebenarnya tempat sasaran semua. Contoh, sudah nikah, rumah gadang dulu. Paling enggak 3 hari baru pindah ke rumah biasa. Tanda kita tuh orang punya adat, punya istiadat. Ya, sesuai juga dengan struktur dan bangunannya fisik rumah gadang. Yang bundar dan di depan itu sebelah kanan untuk laki-laki dan sebelah kiri untuk perempuan. Itu udah mulai diatur dari kita naik. Disapa, ditegur dengan sifat dan tabiat dan fisik bangunan. Itulah dia. Naik sebelah kanan laki-laki, duduknya di atas rumah sebelah kanan. Naik perempuan, duduknya di atas rumah sebelah kiri. Itu kan udah ada pengertian. Dan juga tangga dengan ukirannya, dengan apapun yang terdampar atau tertera di dinding, semuanya itu bicara. Kalau kita mendetail naik ke atas ukiran, rusa berlari dalam mata. Hikmahnya adalah rusa. Naik ke atas kembang manis, anak gadis rancak, 2 tingkat, bandul namanya di Minang. Di bawahnya tempat yang kelas naik biasa. Naik ke atas yang punya jabatan. Kita harus tahu dan harus mengerti. Dan juga semuanya di atas berbicara. Plafon, loteng, itu diukir. Nama ukirannya pukat terkembang atau di Minangkabau jalur terserah. Itu fungsinya untuk mengumpulkan semuanya kaumnya di dalam. Kalau pukat mengumpulkan ikan, kalau ini mengumpulkan kaum. Jadi semuanya itu kita ini harus jeli. Dan kami pun presentasi para tamu kami yang hadir ke rumah gadang atau ke istana Bahasa Pagaruyung hanya memiliki keindahan. Keindahan tengok kiri kanan, keindahan nonda balik belakang. Persentasenya hanya 10-15%. Ingin tahu apa itu Minangkabau? Di mana dia sekarang? Makanya strukturnya rumah gadang yang dibangun awal-awal oleh Pak Harun Zain kembali didirikan Istana Bahasa Pagaruyung. Bukanlah istana, hanya open air museum. Pai sampai bertanya, pulang sampai bercerita. Bagi masyarakat Minang yang tidak tahu Leju Minangkabau. Kita yang tidak tahu. Gonjong, suatu hasil musyawarah. Transparan namanya. Kalau nggak cocok, masuk ke dalam rumah. Makanya ukiran ngomong, tiap pulang patang. Jangan bicara bebek pulang petang, jangan. Berbondong-bondong kalian masuk ke rumah. Di atas rumah kita musyawarah. Jangan hoak, jangan berkuar. Kalau nggak cocok, di atas rumah kita ngomong. Itulah yang namanya orang Minang, ada di dalam adatnya yang tersurat, yang tersuruh, yang bisa dibaca, yang rahasia,
yang untuk besok, nah itulah orang Minang. Jadi istilahnya orang Padang ngomong nantasure, nantasire, nantasuru. Awas, 3 fungsi. Untuk yang tersuruh, untuk keluarga. Nah, nantasire untuk umum, nantasure untuk dibaca. Nah, awas, kita punya rahasia pribadi masing-masing. Nah, itulah dia. Nah, jendela itu lebar. Kenapa? Karena dulu belum ada lagi hal-hal yang sifatnya feminin atau ekon. Hanya dengan asy alam. Tahu-tahu karena orang itu dulu jeli dan sangat mengerti, makanya pintunya dibuka lebar, tinggi dari ukuran standar. Kenapa? Itu membantu angin. Supaya angin masuk, udaranya segar. Sebab rumah kadang untuk musyawarah dan untuk satu kaum. Ramai orang juga. Sampai di depan, ukiran di belakang kok bilah bambu. Karena itu juga, karena belakang bilah bambu. Bilah bambu itu dianyam, jarang masuk angin dari belakang. Kalau yang pinggir pintu namanya konsen. Itu namanya kuda mendongkak kalau orang Minang ngomong. Yang ukiran di pinggir pintu. Yang di atasnya ventilasi. Itu namanya teratai dalam air. Nah, selanjutnya begitulah penjabarannya kalau ukiran-ukiran. Kalau terlalu mendetail itu banyaknya, globalnya aja 44 macam ukirannya ada. Semuanya itu berfungsi sesuai dengan kedudukan dan tempat ditempatkan. Nah, itulah. Yang tirai. Tirai itu maksudnya adalah mainan plafon dengan dinding. Itu 2 tipe. Yang pertama runcing ujungnya, yang kedua tumpul. Yang runcing tirai itu yang di bawah duduknya yang muda-muda. Nggak boleh orang muda dicampur dengan yang tua, nggak boleh. Nanti lain-lain cerita. Itu makanya ada tata tertib santunnya gitu. Yang sifatnya yang disuguhkan waktu penantian tamu adalah carano. Carano kan? Nah, carano itu bukanlah kita punya. Itu orang Banjar punya. Namanya Carano Banjar Renowali. Diukir nakrang kutu gadang. Diukir yang ukir orang Minang kutu gadang 50 kota. Yang kita punya adalah isinya. Yang tutup di atas itu India. Pokoknya mayoritas di Minangkabau ini pakainya menjurus ke India, ke Cina, ke Belanda gitu. Sebab adalah bukti yang Minangkabau bukanlah ahli warisannya pewaris. Yang ahli waris Siriah, Inang, Gambir, sana. Disimpan di dalam. Murah dibuka enggak dengan adat itu. Berbicara dulu maka bisa. Itulah yang punya kita Minang. Nanti kalau orang bertanya mana yang punya Minangkabau, ada satu nih Gucci, siapa punya Cina, nih Bedil, siapa punya POC, Belanda lagi, nih Keris, siapa punya Jawa, punya kita mana? Yang di dalam dikurung, nggak bisa sembarangan buka. Itu lagi. Pertama masalahnya istana, ya. Yang istana adalah istana, kedudukan pucuk pemerintahan. Itu beda fisik bangunannya dengan rumah gadang atau rumah adat. Yang tujuannya Minangkabau yang rumah gadang. Tapi yang rumah Istana Bahasa Pagaruyung itulah tempat pusat pimpinannya kerajaan Minangkabau yang punya lantai 1, 2, 3. Kalau pimpinan daripada seorang pemangku adat atau penghulu hanya 1 tingkat atau 1 lapis. Bukanlah 3. Yang ini Istana Bahasa Pagaruyung yang lantai 1, lantai dasar, lantai 2, lantai 3. Yang di Istana Pagaruyung lantai dasar dulu binatang ternak. Sebab dulu orang itu masih sepi, segala hak miliknya murah dikoordinir dekat dengan kediaman kita. Yang kedua lantai 1 yang seperti sekarang. Sebelah kanan anjungannya Rajo Babandiang, sebelah kiri itulah yang gundukan doang. Anjung pangkal dan anjung ujung. Anjung pangkal Rajo Babandiang, anjung ujung anjung perak. Nah itulah sebelah kiri dan kanan sesuai dengan jalur jalan yang diceritakan tadi. Yang lantai 2 tempat tidurnya para dayang-dayang atau anak perempuannya dari garis keturunan raja. Disimpan. Masalahnya
Kalau Minangkabau hilang kali dia menggiti, hilanglah rasa oleh perisa, hilang malu karena biasa terjadilah hal negatif. Penanggulangannya yang gadis dipingit, yang laki-laki dilanggar atau surau. Lantai 3 adalah tempat sidang tertutup antara 3 raja. Kali 3 sepilin, tunggu 3 segarangan, rajanya pun 3, raja alam untuk alam, raja adat untuk adat istiadat, raja ibadat untuk agama. Di situlah bidangnya membuat satu struktur dan kelanjutan. Itulah dia yang bedanya Istana dengan rumah gadang.